Jadi huruf H ini harus kita ketahui dia huruf apa. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf A dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum lancar, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 249. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 249 ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan dan detail tersebut, semoga dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid, kemudian langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 249 ini. Pada bagian yang ketiga ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasharibu minhu illa qalilam minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini fasyaribu fa. Ketika kita mengucapkan huruf fa, maka ada napas yang mengalir karena huruf fa merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Maka kita baca fa,
fa fi fu. Jangan dibaca papipu. Nah, tidak ada aliran nafasnya, jangan. Tapi harus ada nafas yang kita alirkan. Fa fi fu, seperti itu. Fasyaribu. Huruf roh yang memiliki tanda baca kasroh, baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Nah, huruf roh ini dia memiliki tanda baca kasroh atau harokat kasroh, maka huruf roh dibaca tarkik, dibaca tipis, sehingga pangkal lisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Huruf rohnya kita tebalkan. Fasyaribu, seperti itu. Bu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, yang di tengah nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini, maka kita perhatikan huruf sebelum waw sukun itu memiliki tanda baca apa dia. Nah, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini, karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini tanda baca dhammah tuh seperti ini bentuknya, tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah ini, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan kalau ada huruf waw, nah, ada tanda sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah itu dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum waw sukun. Sehingganya bu kita baca panjang. Fasyaribu. Nah, dipanjangkan bunya itu. Panjangnya itu 2 harokat. Nah, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Fasyaribu minhu illa. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Untuk mengenai cara menentukan panjangnya gunnah, panjangnya mad, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Bu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fasyaribu minhu illa. Di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf H atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf H. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Nah, ingat, setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 baris 2 tapi dia di bawah huruf letaknya kasratain. Dan yang nomor 3 itu dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya itu seperti ini. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau huruf mati. Maka ini non sukun, setelahnya adalah huruf H. Maka huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Jadi huruf H ini harus kita ketahui dia huruf apa. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka semua nun sukun, semua tanda baca tanwin apabila berjumpa dengan huruf-huruf di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, maka ini nun sukun berjumpa dengan salah satu huruf yang di samping ini huruf H, maka ini hukumnya izhar halqi. Cara membacanya itu dibaca jelas, tidak berdengung. Minnya itu kita baca jelas. Min, nah, kita baca jelas. Kemudian dia tidak didengungkan, tidak digunahkan, maka baca pendek saja.
minhu illa, seperti itu. Jangan dibaca minhu illa, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, baca pendek saja. Minhu illa, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih, yang kayak bendera ke samping nih. Nah, ini huruf alif yang disambung dengan huruf lam, maka dinamakan lam alif dia. Ada huruf alif. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa dia, seperti itu. Kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nih baris satu ke atas ini tanda baca fathah namanya, atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, sehingga la dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya la dibaca panjang karena di sini ada alif nih. Nah, ini sebelumnya ada baris satu ke atas, la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa qali, li dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini, maka dinamakan ya sukun. Kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa dia? Kita perhatikan. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Ini baris satu ke bawah nih tanda baca kasroh namanya, atau harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, kalau dia memiliki tanda baca kasroh maka dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, lihat-lihat. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, ya sukun. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke bawah nih, tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya li ini kita baca panjang, li kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Qalilam minhum. Di sini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf mim. Nah, tadi sudah kami ingatkan, sudah kami katakan, sudah kami jelaskan. Setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa, terjadilah suatu hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf mim. Huruf mim ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa, begitu. Kita lihat di samping, huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf mim hukumnya idgham bi gunnah. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf-huruf yang di samping itu, nah itu hukumnya idgham bi gunnah. Nah, ini kan kita tanda baca tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang di samping, yakni huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai gunnah atau dengungan. Yang dimasukkan itu apanya? Nah, ini bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim, dileburkan ke huruf mim. Kita baca qalilam, jangan dibaca qalilan tapi lam. Nah, dimasukkan ke huruf mim. Kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Qalilam, di bagian lamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Qalilam minhum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf h. Tadi ini sebelumnya juga sudah kita jumpai. Ini sudah kita jumpai nun sukun yang berjumpa dengan huruf h. Kita lihat di samping. Huruf h ini termasuk huruf izhar halqi. Maka ini hukumnya izhar halqi, nun sukun berjumpa dengan huruf h. Dibaca jelas, tak berdengung, pendek saja.
minhum, minhum. Jangan dibaca minhum, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, salah, pendek. Pendek saja dia, minhum, begitu. Jelas tidak berdengung. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam ini, maka lebih utamanya itu kita berhenti dulu, berwaqaf dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kemudian falamma, di sini ada huruf mim bertasydid. Ini huruf mim tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik nih. Nah, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Maka ini tanda tasydid. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja catatan itu kami buat supaya lebih memudahkan saja Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam menentukan hukum tajwid supaya tidak keliru. Nah, karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, nah, maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawahnya itu tidak perlu dijelaskan, itu hanya sarana yang kami buat untuk memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid seperti itu. Maka ini ada huruf mim, ada tanda tasydid nih seperti huruf W, mim bertasydid. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka mim atau nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Cuman di sini yang kita temui huruf mim. Huruf mim bertasydid. Sebelumnya ini ada tanda baca fathah, berarti mim bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunakan. Digunakan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Falam, di bagian lamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Falam, lam kita tahan, kita panjangkan. Falamma, seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang, ja dibaca panjang. Kedua-duanya ini penjelasannya terletak pada rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Ya, tadi sudah detail kami jelaskan di awal tadi. Nah, kami jelaskan lagi. Ma dibaca panjang. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa. Kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang karena berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, ini kan ada alif nih, ini alif nih. Ini sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca baris 1 ke atas nih, tanda baca fathah. Nah, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, ja juga dibaca panjang. Di sini ada alif nih yang disambung dengan huruf ja nih. Nah, yang disambung dengan huruf jim ini ada alif yang disambung dengan huruf ja. Nah, kemudian ja ini dia memiliki tanda baca baris 1 ke atas, tanda baca fathah, ada alif. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Kedua-duanya mad tabi'i dibaca 2 harokat. Falamma ja, ma dibaca 2 harokat, ja dibaca 2 harokat. Falamma jawazahu, hu dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik tersebut dibaca panjang. Tanda baca dhammah itu bentuknya itu seperti ini. Nah, tanda baca dhammah itu bentuknya itu seperti ini. Tapi kalau tanda baca dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini mengisyaratkan, ini menandakan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya hu dibaca panjang nih. Karena ada tanda panjang ini, bentuk dhammah terbalik nih. Nah, ini namanya mad silah qasirah, panjangnya dia 2 harokat. Nah, jadi mad silah qasirah itu kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di mad silah qasirah, maka tanda madnya gugur, tidak berlaku tanda panjangnya itu. Misalnya nih, kita berhenti di huruf H ini. Kita baca wazah, falamma jawazah. Nah,
Jangan dibaca wazahu, jangan. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di mad silah qasirah ini, maka dia dibaca berlaku dia tanda panjangnya. Wazahu huwa walladzi wazahu. Hu-nya dibaca panjang. Tapi kalau kita berhenti di sini dia tidak berlaku tanda panjangnya tuh seperti itu. Jadi untuk nama-nama madnya itu kalau masih awal-awal dalam belajar ya, tidak perlu diingat terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita tahu tanda mad seperti ini, panjangnya mad itu seperti sekian-sekian tahu. Ini mad ini tanda panjang, ini panjangnya berapa harokatnya kita tahu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa, supaya lebih mempercepat, lebih mempermudah kita saja dalam belajar begitu. Kalau sudah tahu semua ini tanda mad segala macamnya, barulah pelan-pelan dihafali nama-nama madnya seperti itu. Huwa walladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah, tapi di sini huruf syamsiyahnya ini huruf lam. Huruf lam yang satunya mana begitu. Nah, di sini ada huruf lam bertasydid ini. Huruf lam bertasydid ini kalau diurai maka dia ada dua huruf lam. Nah, huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis karena ditulis dengan tasydid ini. Nah, makanya di sini ada huruf alif lam, cuma lam yang satunya nggak ditulis, berjumpa dengan huruf lam yang ini. Nah, sedangkan kita lihat di samping huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Walladzi, kemudian dzi dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Tadi sudah detail kami jelaskan yang di kotak nomor 1 itu rumus mad tabi'i. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Karena di sini ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini dibaca panjang nih. Nah, karena dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun. Nah, sehingganya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walladzina amanu. Kemudian A dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini. Mereng di atas huruf, nah, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan, ini mengisyaratkan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya A dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal, karena huruf hamzah yang kita baca panjang ya, karena dia memiliki tanda mad atau tanda panjang ya, diantaranya namanya adalah mad badal. Mad badal panjangnya sama dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat juga. Mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzah. Bagi yang belum tahu nih, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya nih, ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. Kalau huruf alif itu dia bentuknya polos seperti ini nih, polos nih. Huruf alif itu polos seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa. Kalau ada huruf alif yang ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu juga bisa ditulis dalam bentuk alif memiliki tanda baca seperti ini. Ingat ya, kalau alif memiliki tanda baca maka bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Kemudian nu dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Rumus mad tabi'i kotak nomor 2. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf waw, ada tanda sukun tuh seperti ini, waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, sehingganya nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Amanu ma'ahu. Kemudian hu dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2.
Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik. Nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf H, di atasnya nih ada tanda baca dhammah tapi terbalik seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, sehingga hu dibaca panjang. Pada silah qasirah, nah, ada huruf H. Ini di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf H ini dibaca panjang. Ini madsilah qasirah, panjangnya 2 harakat. Nah, ma'ahu qalu. Kemudian ini di atasnya ada tanda waqaf berbentuk lam alif. Ini namanya waqaf mamnu'. Jadi maksudnya itu kita dilarang untuk berhenti, dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda waqaf berbentuk lam alif seperti ini, jangan berhenti, jangan berwaqaf. Kita teruskan bacanya, kita wasolkan begitu. Kemudian qa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif yang disambung dengan huruf qaf. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca baris 1 ke atas, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga qa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Lu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 lagi. Nah, ini kita agak sedikit cepat ya, karena tadi sudah detail kami jelaskan. Dan insya Allah saudara sudah paham ini. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw, ada tanda sukun tuh seperti ini, waw sukun. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang, karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, sehingga lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Qalu, la dibaca panjang, to dibaca panjang. Kedua-duanya di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Ini alif yang disambung dengan huruf lam. Berjumpa dengan alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, makanya huruf tersebut dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. To juga dibaca panjang, karena di sini ada alif yang disambung dengan huruf to. Kemudian huruf to ini dia memiliki tanda baca fathah, sehingga to dibaca panjang. La dibaca panjang 2 harokat, to dibaca panjang 2 harokat di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kemudian di sini ada alif lam yang berjumpa dengan huruf ya. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, ya letaknya jajar seperti ini. Nah, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Di sini alif lam, setelahnya huruf ya. Kita lihat di samping huruf ya termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf ya hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka huruf lamnya ini dibaca izhar. Nah, huruf lamnya terbaca jelas, dibaca jelas. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alif lam qamariyah, ini izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Lanal yau. Nah, di sini ada huruf waw sukun. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, nah, ini agak pelan kami jelaskan karena sebelumnya belum berjumpa nih. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, berarti waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas tanda baca fathah. Huruf waw sukun yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf waw tanda sukun sebelumnya ada tanda baca fathah, maka ini huruf lin. Nah, cara membacanya itu lunak, mudah, tidak memberatkan lisan. Nah, huruf lin itu terjadi pada 2 tempat. Yang pertama ini waw sukun yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, kemudian huruf lin itu terjadi juga pada huruf ya sukun, pada huruf ya sukun yang sebelumnya ada tanda baca fathah. Misalnya di sini ada huruf ya sukun, tapi di sini ada baris 1 ke atas, maka itu huruf lin. Cuman di sini yang kita temui waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca ke atas, maka ini huruf lin. Nah, huruf waw sukun sebelumnya memiliki tanda baca baris 1 ke atas, tanda baca fathah. Huruf waw sukun sebelumnya memiliki tanda baca fathah, huruf sebelumnya nih, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Nah, yauma bijalu, ja dibaca panjang. Nah, kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor
3. Nah, ini kami langsungkan saja ya, sudah kami jelaskan dengan detail nih, pasti sudah paham. Karena ini ada huruf alif, kemudian sebelumnya ini ada huruf jim memiliki tanda baca fathah nih baris 1 ke atas. Nah, ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris 1 ke atas, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca baris 1 ke atas ini, karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dibaca panjang. Bijalu, lu dibaca panjang. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ini ada tanda baca dhammah, sehingga lu dibaca panjang. Rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, lu dibaca panjang. Ini cepat saja ya, karena sudah kami jelaskan dengan detail nih. Ja 2 harokat, lu dibaca 2 harokat juga panjangnya. Bijalu tawajunudih, nu juga dibaca panjang, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Nu dibaca panjang. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang, sehingga nu dibaca panjang. Wajunudih, begitu. Ini kita baca wajunudih, jangan dibaca dihi, jangan, tapi dibaca wajunudih. Kenapa begitu? Jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita tepat di huruf H. Huruf H ini tidak dibaca panjang. Tidak dibaca panjang, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kalau kita berhenti tepat di huruf H, kita baca wajunudih. Jangan dibaca wajunudihi, jangan, tapi dibaca wajunudih, begitu. Kemudian mungkin nanti saudara akan bertanya-tanya, ini kan seharusnya dibaca panjang hi-nya ini, karena ini dia memiliki tanda panjang nih. Nah, sekarang perhatikan dulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca kasroh berdiri atau alif kecil yang berdiri di bawah suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca kasroh itu kan dia mereng seperti ini, tapi kalau tanda baca kasroh itu berdiri seperti ini, maka ini mengisyaratkan, menandakan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Ini namanya mad silah qasirah. Nah, tadi di atas sudah kami jelaskan, mad silah qasirah itu kalau kita berhenti berwakaf tepat di mad silah qasirah, maka tanda madnya itu gugur, kadar panjangnya pada mad itu gugur dia. Nah, ini kita berhenti tepat di mad silah qasirah, maka mad silah qasirahnya tidak dibaca panjang, kecuali kalau kita tidak berhenti di sini. Tidak berhenti kita di huruf H, kita teruskan bacanya, baru dibaca wajunudihi dan seterusnya. Tapi kalau berhenti tepat di huruf H, maka huruf H, tanda panjang yang terjadi pada huruf H ini gugur. Nah, sedangkan kaedahnya kalau kita berhenti berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Makanya sehingga kita baca wajunudih seperti itu. Di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Sudah kami jelaskan dengan detail tadi di atas ini. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal. Fasharibu minhu illa qalilam minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih